Allah, pertemukanlah hamba dengan Ramadan dalam keadaan iman, Islam, keselamatan, aman, sehat, dan mudahkanlah hamba melakukan sholat, puasa, dan membaca Al-Quran. Amin. Menikmati Ramadan di Desa Pela, Kecamatan Kota Bangun, Kabupaten Kutai Kartanegara, terasa sangat menyenangkan. Betapa tidak, desanya sangat damai dan nyaman, jauh dari kebisingan dan hiruk-pikuk kendaraan bermotor. Sarana jalan di Desa Pela berupa jembatan ulin dan hanya dapat dilalui oleh kendaraan roda 2. Sepanjang jalan jembatan ulin, saya sangat menikmati keindahan Desa Pela. Desa yang terletak di hulu Sungai Mahakam ini menjadi tempat konservasi dan penelitian. Jika beruntung, kita dapat menjumpai hewan endemik berupa pesut Mahakam. Salah satu tujuan saya berkunjung ke Desa Pela adalah ingin menikmati keindahan matahari turun. Tadabbur alam mengagungkan kekuasaan Tuhan Sang Maha Pencipta. Selayaknya kita bersyukur dan tafakur mengakui kelemahan sebagai makhluk ciptaannya. Lebih-lebih di bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah dan maghfirah. Memasuki 10 hari kedua bulan Ramadan, suasana Desa Pela terlihat begitu agamis.
Masyarakat mendatangi satu-satunya masjid yang ada di desa tersebut. Selain berjalan kaki, ada pula masyarakat yang menggunakan kapal motor untuk menghadiri sholat tarawih berjamaah. Semarak malam Ramadan di Desa Pelah tak lepas dari tadarus Al-Quran. Beberapa orang pemuda berhikmat membaca ayat-ayat Allah memecah heningnya malam. Sebagai musafir, saya lebih memilih sebuah surau yang letaknya di ujung desa untuk melakukan muhasabah diri. Selain relatif cukup sepi, surau ini sangat cocok untuk bertafakur. Namun tak disangka, beberapa remaja muslimah ada pula yang melakukan tadarus Al-Quran di surau ini. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Walaupun sedikit mengganggu itikaf, namun saya bangga dengan remaja dan pemuda di desa ini yang menghidupkan malam-malam Ramadan. Wa huwal azizul ghafur alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il bashara hal tara min futur. Kegiatan malam Ramadan di Desa Pelah berlanjut. Ketika menjelang sepertiga malam, beberapa remaja dan pemuda membangunkan masyarakat untuk segera mempersiapkan makan sahur. Saya pun terbangun mendengar musik kaleng, botol, dan galon yang mereka tabuh. Walaupun iramanya agak sumbang, namun kegiatan mereka sangat membantu masyarakat untuk bangun sahur.
Letak geografis Desa Pela bentuknya memanjang di pinggiran Sungai Mahakam dan tak jauh dari Danau Semayang. Desa ini hanya terdiri dari 6 RT dan 100% penduduknya beragama Islam, sehingga kehidupan sosial agama mereka sangat homogen dan tak mengalami kendala. Desa Pela adalah merupakan desa yang tertua di Kecamatan Kota Bangun, adalah merupakan desa yang memiliki luas wilayah 2.724 hektar yang penduduknya sebagian besar bermata pencaharian sebagai nelayan dengan jumlah penduduk 557 jiwa dengan jumlah kepala keluarga adalah 158 kepala keluarga. Pada mulanya Desa Pela ini adalah hanya terdiri dari hutan belantara yang cukup luas. Nah, disinilah para pendatang, para pengungsi, misalnya dari Kalimantan Selatan itu datang ke wilayah Kutai ini dan untuk mencari perlindungan, dan akhirnya mereka menempatkan tempat di Desa Pela ini. Desa Pela memiliki potensi perikanan air tawar yang cukup besar, sehingga sebagian besar masyarakatnya hidup dengan mata pencarian sebagai nelayan. Menjelang siang sekitar jam 9, terlihat kegiatan jual beli di atas perahu antara nelayan dengan pengepul. Di samping itu juga Desa Pela ini merupakan sebuah desa yang masuk di dalam kategori desa reservat perikanan. Nah, jadi sepertiga dari luas wilayah Desa Pela ini masuk di dalam zona pelestarian perikanan. Dari wisata itu kita berdirinya sejak tahun 2017. Itu dari awal sangat menjanjikan, sangat bagus sekali prospeknya, dan tingkat pengunjung selama 2017 hingga 2018 sampai 2019 itu sangat meningkat sekali. Keindahan Desa Pela dan potensi alamnya menjadikan pemerintah daerah Kutai Kartanegara mencanangkan desa ini sebagai destinasi wisata. Desa Pela atau Desa Wisata Pela ini diresmikan oleh Bupati Kutai Kartanegara itu pada tahun 2019, tanggal 16 Juni. Jadi andalan kita pada saat ini atau sekarang ini itu trip Pesut Mahakam, di mana kita akan menggunakan kapal wisata atau peri wisata. Selain trip Pesut, kita juga ada susur sungai, kemudian paket-paket kita adalah mengelilingi Danau Semayang, menyaksikan keindahan sunset yang ada di Danau Semayang, di mana Danau Semayang luasnya sekitar 13.000 hektar. Jadi kita seolah-olah ada di lautan. Kemudian Tanjung Tamano, sekarang kita tidak bisa karena air lagi pasang. Di waktu surut kita juga bisa menyaksikan sunset di sana, kemudian bisa camping, juga bisa selfie-selfie karena ada tempat-tempat selfie di Tanjung Tamano. Kemudian untuk di Desa Pela kita punya museum nelayan
di mana Museum Nelayan ini adalah wisata edukasi. Di dalamnya terdapat bermacam alat tangkap nelayan yang ramah lingkungan, kemudian informasi tentang pesut, juga ada cenderamata-cenderamata yang bisa dipelajari oleh para tamu ataupun para wisatawan. Melaksanakan ibadah puasa di Desa Pelah terasa sangat berkesan, terutama ketika sore hari menjelang buka puasa. Tak menyia-nyiakan waktu, saya pun menyusuri Sungai Pelah menggunakan kapal wisata. Dari tengah sungai, saya melihat sisi lain Desa Pelah. Terlihat pemukiman terapung di bantaran sungai, sungguh pemandangan yang indah. Di sisi lain, tampak bias sinar matahari memantul di air sungai. Sesekali kapal yang saya tumpangi berselisih dengan kapal motor nelayan pulang dari mencari rezeki. Program kita pada bulan puasa ini adalah program di mana ketika wisatawan ingin ke Pelah, kita bisa menyediakan untuk buka puasa di kapal wisata kita. Jadi nanti hubungi aja Pokdarwis Pelah atau web kita www.desawisatapelah.com. Penghargaan yang kita terima melalui kelompok sadar wisata dan pengelola desa wisata dari Kementerian Pariwisata, di mana kita masuk di 100 besar anugerah desa wisata. Kemudian ada dapat sertifikasi desa wisata berkelanjutan dari kementerian juga, dan piagam penghargaan dari Pak Menteri langsung desa wisata berkelanjutan. Untuk target kita ke depan, ada program-program juga yang akan kita siapkan untuk tahun 2023, di mana kita menginginkan di Desa Pelah ini akan menggunakan sepeda. Jadi motor-motor akan kita taruh di parkir, nanti dibikinkan. Kemudian orang berkunjung maupun warga kita sendiri itu harus bersepeda. Bagi para wisatawan atau tamu, silahkan datang ke Desa Pelah. Kita akan melayani para tamu, insya Allah dengan sebaik-baiknya. Jika ingin melihat atau mengetahui Desa Pelah, klik aja web kita www.desapelah.com atau Instagram kita Desa Wisata Pelah dan Facebook kita Pokdarwis Pelah.
Semakin sore, rona senja mulai terlihat. Saya disuguhkan pemandangan alam yang semakin eksotik. Sesekali kita perlu bertadabur alam, membaca ayat-ayat kauniyah, yaitu ayat-ayat dalam bentuk segala ciptaan Allah, berupa alam semesta dan semua yang ada di dalamnya. Masya Allah, indahnya ciptaan Tuhan yang terbentang seiring desiran air sungai yang mengalir tanpa mengenal lelah. Ya Rab, terima kasih atas nikmat-Mu hari ini. Jadikanlah hamba selalu berada di antara orang-orang yang bersyukur, baik dalam situasi apapun dan dimanapun.